Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang bagaimana menyusun database ya dalam Microsoft Access. Khususnya untuk bagian pertama, bagaimana menyiapkan tabel-tabel untuk develop suatu database. Nah, ini di latar belakangi oleh diskusi di grup belajar Microsoft Access. Di sana dibahas bagaimana yang efisien ya menyusun langkah pertama dalam menyusun database. Nah, saya perlihatkan sedikit lebih dahulu diskusi di Microsoft belajar Microsoft Access ini. Nah, ini ya, kita lihat di sini. Kita ingin membuat database aplikasi akuntansi keuangan pemerintah daerah. Nah, salah satu permasalahan adalah bagaimana menyusun anggaran ya untuk SKPD dalam suatu pemerintah daerah, misalnya kabupaten atau kota. Nah, ini misalnya kita buat sudah format yang diminta dalam peraturan ya Kemendagri yang mengatur tentang keuangan pemerintah daerah. Ini format dari laporan anggaran ini seperti ini. Jadi di dalam anggaran pemerintah daerah itu akun ya, itu kodenya ada 6 level. Level terakhir ini level ke-6 bisa dilihat di sini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tambah 12 ya, ditambah masing-masing level. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 level dengan 12 digit. Masing-masing ada 1 digit, ada yang 3 digit. Nah, level ke-6 ini isinya ada berapa akun, ini nanti harus dijumlahkan. Seluruh akunnya itu ada akun level ke-5. Misalnya akun level ke-6 ini retribusi pelayanan kesehatan. Akun level ke-5-nya adalah retribusi pelayanan kesehatan. Jadi di Puskesmas ada di mana lagi, ada di mana lagi. Ini nanti jumlahnya seluruhnya harus tercatat atau tercantum di level ke-5-nya. Demikian juga seluruh level ke-5 yang ada di bawah kode yang sama di level ke-4, 410201 kan. Nah, level ke-5-nya ini nanti kan ada pajak ya, itu juga harus dijumlah ke atas gitu ya. Sampai dengan ke level 1 pendapatan daerah ini harus menunjukkan jumlah semuanya. Nah, ini kebetulan kalau level ke-6 itu hanya 1, isinya level ke-5 juga hanya 1, jadi jumlahnya sama terus. Nah, tapi level kedua pendapatan asli daerah ini terdiri dari 2, yaitu 4102 dan 4104 lain-lain PAD yang sah. Sehingga pendapatan asli daerah, retribusi daerah 340 juta dan 110.552 pendapatan BLUD ya, level 410201 dan 41016 pendapatan BLUD yang sah. Jadi 110.552 ditambah 340 juta, jumlahnya 110.892 dan pendapatan daerahnya hanya terdiri dari pendapatan asli daerah, jadi juga sama nilainya sebesar 110.811. Nah, ini bisa kita susun ya dengan penyusunan database secara bertingkat yang bisa kita lihat di sini relasinya. Nah, ini ya relasinya seperti ini. Jadi terutama adalah kita lihat akun ke-6 ini ya, terakhir. Akun ke-6 ini berisi sebetulnya, nah ini dia kode 6 digit tadi ya, kode 6 digit dan keterangan 6 ini ya. Keterangan 6, jadi kode 6 digit ini namanya apa ya, keterangannya apa. Yang
kemudian ini kalau kita lihat ke relasi, ini digabungkan dengan akun level 5-nya. Jadi sebetulnya angka-angka level atas dari level 6 ini, kode 5, kode 4, kode 3 dan seterusnya itu diambil otomatis ya dari akun level 5 ini ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Demikian seterusnya yang akun level 5 ini sebetulnya isinya adalah kode 5 dan keterangan 5. Nah, akun level 4 ke atasnya itu langsung diisi otomatis dari akun level 4. Dan seterusnya akun 4 ini sebenarnya hanya kode 4 dan keterangan. Akun 3, level 3 dan seterusnya ke atas berasal dari tabel akun 3. Dan akun 2 juga level 2 juga hanya berisi kode 2 dan keterangan 2. Nah, akun di atasnya kode 1 dan kode 1-nya itu berasal dari akun 1. Nah, jadi akun 1 ini kalau kita lihat di master hanya pendapatan daerah saja. Ini baru kita buat segmen tapi sebetulnya kalau kita lengkapi nanti set kewajiban, modal atau ekuitas, pendapatan. Jadi 4 ini pendapatan. Nanti belanja atau beban ya dan seterusnya. Jadi ini baru sampai pendapatannya saja. Nah, nanti posisi sama karena level ini nanti tinggal kita tambahkan datanya. Secara otomatis mengisi sampai ke akun 6. Nah, kemudian digabungkan dengan anggaran ya. Jadi kita menganggarkan juga dari akun anggaran ini diambil otomatis dari akun 6. Jadi mungkin kita nyusun dulu datanya itu di Excel ya. Kita copy aja. Ya, dan kemudian baru masukkan ke tabel. Nah, nanti akun anggaran ini ditambahkan dengan adanya nilai anggarannya ya. Nilai anggarannya berapa. Nah, kemudian di tabel anggaran ini kita hubungkan dengan SKPD ya atau OPD, Organisasi Perangkat Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah. Ini SKPD ini yang kemudian akan memungkinkan kita membuat report yang tadi saya tunjukkan ya. Reportnya harus kita ambil dari sini, sudah saya buat antarmukanya. Pilih Dinas Kesehatan atau kitab yang lain yang sudah ada isi anggarannya, maka akan tampil anggaran untuk SKPD tersebut. Ini kemudian olahraga dan jumlah ke atasnya bisa secara otomatis tersusun ya. Jadi kalau kita lihat desainnya, ini menggunakan header secara otomatis akan menjumlahkan setiap level di atasnya adalah jumlah anggaran di level bawah. Nah, ini alternatif yang paling baik menurut saya ya untuk menyusun desain database kita, yaitu dengan model seperti ini. Nah, memang di diskusi awalnya berkembang yang diajukan oleh yang bertanya Mas Erik atau Mas Reki, tadinya database-nya adalah seperti ini ya, entry anggaran langsung dengan akun tabel saja, dan memang jadinya sama juga ya hasilnya. Kalau kita lihat bisa menunjukkan laporan. Laporan maaf belum ya. Iya, ada sih ya. Satu lagi maaf ini belum terbuka. Yang sudah di update dari Kang Yana itu sudah memunculkan laporan yang sama seperti tadi. Nah, tapi dengan model yang agak berbeda dengan ini ya. Nah, satu lagi ada model Ngkong Luski. Ini di database-nya yang ini barangkali. Nah, ini ya, ini saya sudah susun juga. Nah, ini juga semacam tadi ya, tapi yang ininya disatukan nih, satu tabel. Nah, jadi kalau kita lihat tabel isinya, ini beda dengan yang penanya ya. Kalau penanya itu
Mas, eee, Erik ya, itu yang level 6-nya ini semua data itu level 6 semua, level 5-nya di sebelah kiri, level 4 di sebelah kiri, level 1-nya juga di sebelah kiri. Jadi satu tabel ini lebar, panjang begitu ya. Nah, cuma jadinya level 1 ini diulang. Untuk level 6 ini ada 4 misalnya, nomor akun 4 ini diulang sebanyak 4 kali juga ya. Nama akunnya juga diulang 4 kali juga. Ini juga sama, tapi meskipun begitu ke kanan dia ya, penyimpanannya. Ini juga sama, ada 4 berarti dia 4 kali, 4x1, 4x1. Jadi ini jumlahnya bukan 389 ya, tapi sejumlah jumlah level 6 saja. Jadi barisnya itu lebih sedikit dibanding yang ini ya. Nah, kalau ini untuk setiap level 6 kemudian dibuat juga baris level 5, level 4, level 3, level 2, level 1-nya masing-masing hanya satu baris saja ya. Juga level 4, 5-nya berapa ya. Ini nanti ada level 4 yang baru, level 5-nya berapa ditulis. Jadi ini tidak jadi lebih banyak ya dari yang hanya menuliskan level 6 saja. Nah, tapi dengan model ini yang tadi saya tuliskan relasinya, ini masih belum bisa, mungkin bisa sebetulnya ya, saya belum berhasil ya, untuk membuat laporan yang bisa men-summary ke atas ya. Jadi ketika saya isikan ya dari saya juga sudah buat di sini. Nah, ini kan anggarannya, maka yang bisa tertayang di budget hanyalah yang level paling rinci saja, yang level paling bawah saja. Berapa summary untuk level atasnya ini sementara ini saya belum berhasil ya, karena agak repot menyusun query-nya, itu kayaknya harus bertingkat berkali-kali ya sehingga dapat. Nah, mungkin ada yang model yang sudah dibuat. Nah, hanya bisa seperti ini saja. Ini tidak bisa digabungkan dengan OPD-nya. Belum bisa ya, belum bisa digabungkan dengan OPD. Jadi untuk ini berarti gabungan 2 OPD. Jadi P-nya bukan mencerminkan nilai OPD. Karena kita buat relasi ke OPD ini masih belum berhasil sementara ini. Nah, itu yang didiskusikan ya. Nah, saya ingin membahas di sini yang mungkin akan saya ya, secara teori gitu ya, pembahasan membangun database itu seperti apa, itu ada di buku yang dipelajari di perguruan tinggi ya, untuk mungkin di prodi-prodi sistem informasi. Sebetulnya di STAN, di kampus saya mengajar, ini saya coba masukkan juga ya, tapi karena tidak ada mata kuliahnya secara khusus, jadi nyisip saja sebagai dalam satu pertemuan. Ini sebetulnya satu buku teks untuk 1 semester ya. Nah, ini pernah saya sampaikan di kelas dari buku teks tersebut ya. Ya, ini maaf tidak kelihatan. Nah, tapi ini cukup bagus ya. Nah, ini sudah saya ada resume dalam bentuk slide-nya, video juga dari sumber resminya. Nah, ini sudah beberapa sudah saya terjemahkan ya. Jadi ini nanti kita sambung di video berikutnya yang akan membahas secara teori seperti apa sebetulnya yang baik ya dalam menyusun desain sebelum menyusun suatu database. Demikian mungkin, terima kasih. Kita bertemu kembali di akan membahas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.